Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah pada kali ini saya ingin memberikan beberapa hal tanggapan dari beberapa penanya yang berkaitan dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, kemudian tertulis di dalam mushaf dan bisa kita baca, dan itu kemudian menjadi permasalahan tersendiri bagi sebagian orang yang belum banyak memahami tentang hal tersebut. Bahkan ada sebagian di antaranya merasa kebingungan untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang lain tentang Al-Quran yang terdapat di dalam mushaf itu, kemudian bisa kita baca, dan itu bermakna karena huruf-huruf yang ada itu bisa kita pahami, dan kemudian mengakibatkan ada kesalahpahaman bahwa Al-Quran yang ada kita baca di dalam mushaf dan berbahasa Arab itu, sebagiannya merasa bingung apakah itu disebut dengan kalamullah padahal itu berbahasa Arab. Pertanyaan itu sangat mungkin sekali terjadi karena di dalam pemahaman kita bahasa yang dimiliki oleh manusia itu adalah merupakan produk dari sebuah budaya, masyarakat atau komunitas yang memiliki bahasa tersebut dengan simbol-simbol yang khusus yang disepakati oleh masyarakatnya, kemudian makna-maknanya juga sudah dipahami bersama oleh komunitas tersebut. Orang Madura berbahasa Madura karena mereka memahami, kemudian mereka menggunakan simbol-simbol yang khusus dengan kemaduraannya. Begitu juga orang Jawa, sehingga simbol-simbol yang digunakan oleh orang Jawa juga berbeda dengan simbol bahasa yang lain. Begitu juga bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Nah, permasalahannya kemudian adalah ketika Al-Quran itu berbahasa Arab dan kemudian dipahami bahwa bahasa Arab itu adalah merupakan produk budaya bangsa Arab, yang oleh sebab itu maka makna-makna yang terkandung di dalamnya itu bergantung kepada komunitas bangsa Arab. Dan ini kemudian secara teologis menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat. Nah, saudara-saudara, pada kali ini saya ingin mengambil sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Dalailut Tauhid juz 1 punyaannya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, yang di dalam hal ini nanti kita akan melihat beberapa penjelasan berkaitan dengan kebahasaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Saudara-saudara, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini yu'minuna bi anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kalamullah. Hurufuhu wa ma'anihi, simbol-simbol yang terdapat di dalamnya dan berikut makna yang ada di dalamnya. Jadi simbol yang ada di dalamnya, perhatikan itu, wa ma'anihi, dan juga makna yang terdapat di dalamnya. Artinya di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah lafzun wa makna. Bukan lafadznya saja, tetapi maknanya juga. Bukan maknanya saja, tetapi lafal-lafal yang terdapat di dalamnya itu juga merupakan kalamullah. Dengan begitu maka dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lafzun wa ma'nan min indillah. Yang ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh Mu'tazilah yang mengatakan bahwa teks yang terdapat di dalam mushaf kita itu adalah lafal dari Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan makna-makna saja, sehingga maknanya sajalah yang
dipahami oleh kalangan Mu'tazilah yang merupakan kalamullah. Mereka mengatakan lafzun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nan min indillah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yu'minuna bi anna al-Qur'ana kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran itu diturunkan ghairu makhluk. Apa yang dimasukkan bahwa itu ghairu makhluk? Yang dimaksudkan ghairu makhluk ini tetap merupakan kalamullah yang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Oleh sebab itulah maka dia tidak bisa disebut dengan makhluk. Takallamallahu bihi haqqan. Allah berfirman melalui Al-Quran itu dengan sesungguhnya. Wa auhahu ila Jibril. Dan kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril. Fanazala bihi Jibril. Maka malaikat Jibril menurunkan alaihi salam ala Muhammadin alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah sebuah proses yang apabila kita pahami bersama, kalamullah itu kemudian diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzalahul hakimul khabir bilisanin arabiyyin mubin. Perhatikan kalimat ini, bilisanin arabiyyin mubin. Jadi diturunkan Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin. Dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Nanti kita insya Allah akan memberikan penjelasan bagaimana kemudian yang dimasukkan bilisanin arabiyyin mubin dan bagaimana kemudian setiap wahyu yang diberikan kepada para nabi itu dengan selalu menggunakan bahasa kaumnya. Wa nuqila ilaina bitawatur alladzi la yurqa ilaihi syakkun wala raiba. Disampaikan kepada kita bitawatur. Tawatur itu artinya bukan hanya 2-3 orang di dalam setiap peringkatnya, sebagaimana kita pelajari di dalam ulumul hadis, tetapi disampaikan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan secara kolektif mereka berdusta secara bersama-sama. Itu mutawatir. Alladzi la yuqa ilaihi syakkun, yang tidak mungkin kemudian itu diragukan. Wala raiba. Qala Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, wal Qur'anul Karim, ini penjelasannya, maktubun fil lauhil mahfuz wa tahfazuhus sudur wa tatluhul alsin wa maktubun fil suhuf. Qala Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa qala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Al-Qur'anul Karim maktubun fil lauhil mahfuz. Itu tertulis di lauhil mahfuz. Nanti insya Allah kita akan baca tentang apa sesungguhnya lauhil mahfuz itu. Wa tahfazuhus sudur. Dan kemudian setiap hati bisa menghafalnya, wa tatluhul alsin, dan kemudian setiap lisan bisa membacanya, wa maktubun fis suhuf, dan kemudian ditulis di dalam suhuf. Ini didasarkan terhadap firman-firman Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa qala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Saudara-saudara, kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim itu hanya satu. Yang tertulis di lauhil mahfuz, yang kita hafal dengan hati kita, yang kita baca dengan lisan kita, dan kemudian ditulis di dalam beberapa mushaf, itu ya satu.
Bukan di Lauhil Mahfuz itu beda, yang kita hafalkan itu beda, kemudian yang kita baca beda, bukan begitu. Itu satu. Yang tertulis di dalam mushaf itu juga satu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah nanti kita akan memberikan penjelasan berdasarkan terhadap apa yang ada di dalam kitab Al-Ibana, Imam Asy'ari, sebagaimana yang kita yakini kebenarannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang itu, marilah kita lihat terlebih dahulu tentang Lauhil Mahfuz. Apa sesungguhnya Lauhil Mahfuz itu? Saudara-saudara, Lauhil Mahfuz berdasarkan terhadap apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, qala innallaha khalaqa lawhan mahfuzan min durrati baydha'a daffatahu min yakutatin humara'a qalamahu nur wa kitabuhu nur aradahu ma baina samai wal ard yanzuru fihi kulla yawmin 360 nazratan wa fi kulli nazratin minha yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiitu wa ya'izzu wa yadhillu wa yaf'alu ma yasha. Fadzalika qauluhu ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'n. Menurut penjelasan Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Allah menciptakan Lauhil Mahfuz itu dari durrah yang baydha, permata putih, daffatahu min yakut humara, yang landasan-landasannya itu terdiri dari yakut yang kemirah-mirahan. Qalamahu nur, pulpennya itu adalah cahaya. Wa kitabuhu nur, tulisannya adalah cahaya. Ardahu ma bainas samai wal ardi, luasnya itu seperti di antara langit dan bumi. Yanzuru fihi kulla yaumin 360 nazratan, di dalam setiap hari Allah kemudian melihat ke nur tadi itu, ke cahaya tadi itu sebanyak 360 nazratan. Fa fi kulli nazratin, dan di dalam setiap penglihatan yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiitu wa ya'izzu wa yadhillu wa yaf'alu ma yasha. Saudara-saudara, bahalus syahid di dalam hal ini adalah bahwa Lauhil Mahfuz itu bukanlah makhluk seperti yang bisa kita lihat, yang bisa kita bayangkan, tetapi Lauhil Mahfuz itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang tulisannya adalah cahaya, penanya adalah cahaya, luasnya itu sama dengan jarak di antara langit dan bumi, yang di dalam setiap hari Allah melihat ke hasil penciptaannya itu sebanyak 360 kali. Di dalam setiap pandangannya itu bisa menghasilkan ciptaan-ciptaan, menentukan rizki, menghidupkan, mematikan, meninggikan derajat seseorang atau komunitas, dan kemudian menurunkan derajatnya. Wa yaf'alu ma yasha. Fadzalika qauluhu ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kalimat ini mungkin akan sulit untuk bisa kita pahami apabila kita masih belum memiliki teknologi secanggih sekarang. Kalau saudara-saudara sekarang ini sudah tidak sulit lagi untuk bisa memahami ini. Di dalam laptop kita ada hard disk. Di luar laptop kita ada external hard disk.
Di dalam hard disk itu tidak ada tulisan-tulisannya. Tetapi ketika kemudian kita tampilkan ke dalam monitor, yang monitor itu kemudian adalah cahaya, kita bisa membacanya. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu, kita bisa melihat apapun yang ada di dalam hard disk itu, yang simbol-simbol yang terdapat di dalamnya itu adalah cahaya. Yang oleh sebab itu maka bisa ditampilkan hanya dengan cahaya. Ini ciptaan manusia. Saya tidak ingin memberikan gambaran atau menyamakan antara Lauhul Mahfuz dengan eksternal hard disk atau dengan hard disk. Karena pasti beda. Yang ingin saya katakan adalah, kalaulah eksternal hard disk itu bisa menyimpan banyak hal, maka Lauhul Mahfuz itu pasti lebih bisa untuk menyimpan banyak hal. Kalaulah di dalam eksternal hard disk itu kita tidak bisa melihat tulisan-tulisan secara langsung, karena tulisan yang tersimpan di dalamnya, kemudian suara-suara yang tersimpan di dalamnya itu bukan di dalam bentuk material, tetapi dalam bentuk imaterial, maka Lauhul Mahfuz jauh lebih canggih daripada apa yang kita ketahui dari eksternal hard disk itu. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian penjelasan berikutnya berkaitan dengan ini. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam penjelasannya setelah mendengarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibnu Mundir, At-Tabarani, dan Al-Hakim. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim? Fahadha taqdiru yaumi walladhi qablahu taqdiru hauli walladhi qablahu taqdiru umri inda ta'alluqin nafsi bihi walladhi qablahu kadzalika inda awwali ma takhliqihi wa kaunihi mudghatan walladhi qablahu taqdiru sabiqin ala wujudihi lakin ba'da khalqis samawati wal ardi walladhi qablahu taqdirun sabiqun ala khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kullu wahidin min hadhihi at-taqadir kat-tafsili minat taqdiris sabiq. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dengan melihat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibnul Munzir, At-Tabarani, Al-Hakim, beliau kemudian mengatakan, "Hada takdiru yaumi, walladzi qablahu takdiru hauli, walladzi qablahu takdiru umri." Ada seperti standar operasional prosedur di dalam setiap penciptaan, kata Ibnu Qayyim, di mana setiap takdir itu memiliki proses yang secara hierarkis dan kemudian memiliki sistem yang begitu kuat sehingga apa yang diciptakan itu menjadikan sesuatu yang sangat pasti hukumnya. Dan ini tercerap di dalam sunnatullah. Penciptaan-penciptaan inilah yang kemudian diperkirakan ada di dalam sebuah masa bi khamsina alfa sanatin. Saudara bisa bayangkan 50.000 tahun. Wa kullu wahidin min hadhihi taqadir katafsili minat takdiris sabiq. Dari sini kita bisa memahami bahwa di dalam satu kali pandangan yang terdapat di dalam ayat kulla yaumin huwa fi sya'nin, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibnu Munzir, dan At-Tabarani serta Hakim ini memberikan gambaran bahwa sebuah sistem kerja yang begitu kuat dan memiliki standar operasional prosedur yang pasti dan tidak bisa tersalahkan
Dan oleh karenanya maka takdir itu tidak bisa kemudian dikatakan tidak sistemik. Mengapa? Karena takdir itu juga tercerap di dalam sunnatullah. Wa fi dzalika dalilun ala kamali ilmi rabbi wa qudratihi wa hikmatihi wa ziyadati ta'rifihil malaikata wa ibadihil mu'minin binafsihi wa asma'ihi. Hal tersebut menunjukkan bagaimana ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kudratnya yang sebagiannya kemudian diberikan kepada para malaikat, diberikan kepada ibadihil mu'minin binafsihi wa asma'ihi. Artinya begini, seluruh ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini hanyalah serpihan kecil dari seluruh ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian dari sunnatullah yang tercerah di dalam takdir-takdir yang sudah ditetapkan kepastiannya oleh Allah itu kemudian dipelajari oleh orang-orang ahli di dalam bidangnya, dan itu hanya bagian kecil. Kalau ada 1000 ahli, maka ada 1000 ilmu pengetahuan, maka ilmu Allah sesungguhnya jauh dari semua ilmu pengetahuan yang telah ditemukan oleh manusia itu. Dan semuanya itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana kemudian kekuatan Lauhil Mahfuz itu, kemampuan dia untuk bisa menyimpan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan terhadap ilmu pengetahuan yang telah diketahui oleh manusia, dan itu adalah merupakan serpihan kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhbarana Abu Hatim Ahmad bin Al-Hasan Al-Bazzar Al-Faqih Sunni bir-Rai qala sami'tu al-Imam Al-Husain bin Ali bin Ja'far Al-Asbahani Al-Huli bir-Rai yaqulu sami'tu Ahmad bin Muhammad haddatsuna ataquluna anna kalam Allah fil lawhil mahfuz qila lahu naqulu dzalika lianna Allah ta'ala qala bal huwa Qur'anun majid fil lawhil mahfuz. Fal Qur'anu fil lawhil mahfuz wa huwa fi suduril ladzina utul ilma. Qala Allah ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa huwa matluun bi alsinatin. Qala Allah ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Fal Qur'anu maktubun fi masahifina fil haqiqah mahfuzun fi sudurina fil haqiqah matluun bi alsinatina fil haqiqah masmu'un lana fil haqiqah kama qala ta'ala fa'ajaruhu hatta yasma'a kalam Allah. Hadza akhiru ma hakahu al-Baihaqi an kitabil ibanah wa qala al-Baihaqi aidan fi awwali hadzal bab ba'da ihtijadihi bi ayatin wa ghairiha kama huwa madhkurun fi kitabil ibanah. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran yang terdapat di Lauhil Mahfuz yang bisa kita hafal di dalam hati kita dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita tentang apa yang kita hafal itu. Kemudian yang kita baca dengan lisan kita dan kemudian kita tulis di beberapa mushaf, itu secara hakikat adalah benar dan secara hakikat itu sesungguhnya adalah satu. Tidak ada yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Inilah beberapa hal penjelasan tentang kalamullah yang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ambilkan dari kitab Dalailut Tauhid Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Semoga bisa memberikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.